Nah kan kalau kita lihat nih Pak, kan ini pandemi ini kan tidak dalam 1 bulan selesai, 2 bulan ini selesai kalau saya lihat ya Pak ya. Betul. Artinya dalam hal ini kalau tadi sudah kita yang sudah berjalan sudah jalan ya, tadi persiapan home learning, kemudian kelulusan, kenaikan gitu ya. Nah dalam menuju ke ini kan tidak mungkin akhir tahun pun juga katanya belum tentu. Jadi new normal, ya. Betul ya. Jadi kan makanya sampai disebut kita mulai masuk yang namanya era new normal. Betul. Nah, artinya ini pihak sekolah kan harus mempersiapkan kalau memang nanti semua, misalnya PSBB ini ya, misalnya PSBB mulai dilonggarkan. Artinya kalau PSBB dilonggarkan, yang saya tahu nih pemerintah mulai buka, kantor boleh maksimal masuk 50% dari kapasitas gitu ya. Nah sekolah sendiri Pak, boleh tahu nggak gimana gambarannya untuk persiapan menuju era new normal yang dengan aturan-aturan ketat, tetap aturan kesehatannya dijalankan, itu seperti apa Pak? Iya, jadi dari justru dengan home learning begini, saya sendiri jadi banyak ikut webinar-webinar juga gitu ya, baik dari Kemdikbud, baik dari organisasi-organisasi universitas gitu ya, membahas era pendidikan di new normal. Memang dari apa yang ini saya dapat disimpulkan, sekolah itu akan menjadi lembaga yang salah satu paling akhir dibuka. Ya, paling akhir dibuka, karena mungkin kan secara jumlah gitu ya. Nah, kalau dari sisi sekolah sendiri, kan nanti tahun ajaran baru tidak bergeser. Tahun ajaran baru tetap kalau kami di Laurencia 20 Juli ya, sudah mulai ya. Cuma artinya 20 Juli ini bulan depan dan pasti sudah belum tentu tetap harus ada misalnya new normal dijalankan, artinya kan tetap aturan itu jalan ya Pak ya, 50% kapasitas itu. Betul, ya. Betul. Dan itu sebetulnya gini Bu Ari, 20 Juli tahun ajaran dimulai bukan berarti artinya sekolah dibuka sebetulnya. Ya. Oh oke. Ya, jadi tahun ajarannya yang dimulai, cuma skenario untuk pembukaannya itu sendiri kita mempersiapkan 3 skenario kalau kami di sekolah. Ya, jadi skenario melanjutkan home learning, kemudian skenario shift system. Maksudnya shift system itu ada yang di sekolah dan ada yang di rumah dengan komposisi yang jauh lebih banyak di rumah daripada yang di sekolah gitu ya. Lalu skenario ketiga full campus itu di mana anak-anak nanti sudah boleh masuk gitu ya. Tapi itu saya rasa mungkin masih cukup lama gitu ya. Nah, tapi untuk kalaupun pemerintah mengizinkan anak-anak misalnya sekolah dibuka, kami juga punya skenario yang bahwa karena ini new normal, satu kebiasaan baru, maka nggak bisa juga anak-anak langsung masuk cukup banyak gitu ya, nggak mungkin. Jadi ini strateginya memang dan di mana juga yayasan juga menekankan bahwa kesehatan itu dan keselamatan nomor 1. Kesehatan dan keselamatan siapa aja, murid, guru, orang tua di rumah gitu ya, semua warga sekolah itu harus diutamakan. Jadi kalaupun nanti 20 Juli setelah tahun ajaran baru dimulai, mungkin kami tetap akan menjalankan secara home learning dulu gitu ya, home learning dulu sampai nanti kita lihat dulu case-nya kan, case pandemi itu kan setiap hari kan diumumkan gitu ya, sampai kita kira apakah kalau sudah menurun kami akan mulai masuk dengan shift system. Shift system di sini maksudnya yang masuk mungkin dari 24 kelas di SMA itu mungkin dibatasi hanya 2 kelas ya. 24 jadi 2. Jadi 2 kelas yang masuk. Sisanya 22 kelas masih belajar dulu di rumah. Tapi fokus kami ke 2 kelas itu adalah pembiasaan. Pembiasaan dulu, kebiasaan-kebiasaan di new normal ini. Ya. Jadi misalnya gimana physical distancing di sekolah, gimana kalau ke toilet di sekolah menggunakan fasilitas umum itu seperti apa gitu ya. Belum lagi kan di sekolah itu nanti akan ada banyak fasilitas bersama yang untuk sementara kami tutup, seperti lift kami tutup, drinking fountain yang biasa anak bisa minum bersama-sama juga kami tutup dulu gitu ya, karena itu takutnya jadi salah satu media penyebaran ya. Kantin pasti kita tutup dulu ya. Tutup ya. Jadi artinya fasilitas umumnya itu seperti lift ditiadakan. Artinya anak-anak lantai 3 pun tetap harus jalan pakai tangga ya. Harus pakai tangga, betul. Guru pakai tangga, olahraga. Olahraga. Ya, nah. Terus tadi water fountain untuk drinking fountainnya juga mati ya dalam arti. Betul. Sementara ya sampai nanti kondisi ini semakin membaik, mungkin vaksin udah ditemukan gitu ya.
Ya. Kayak campak lah, campak kan tahun 85 mematikan ya. Sekolah sampai diliburkan juga kan tahun 85 itu kan, tapi sekarang kalau kena campak kayaknya orang udah biasa aja gitu ya, karena mungkin vaksinnya udah ada gitu ya. Nah mungkin menurut saya kalau ya nanti sudah situasi yang seperti itu baru kita bisa lebih membuka gitu ya. Tapi selama vaksin belum ditemukan gitu ya, pasien masih naik gitu ya, belum ada penurunan, mungkin kita harus melakukan yang tadi, sosialisasi dengan jumlah yang kecil ya. Awalnya pasti dimulai dari guru, karyawan, sosialisasi social distancing ini ya, kebiasaan-kebiasaan misalnya cuci tangan, lalu menutup keran bagaimana ya, jangan sampai udah cuci tangan bersih pakai sabun, tutup keran biasa aja padahal kerannya bekas dipegang orang lain gitu kan. Nah, itu kan hal-hal sederhana yang mesti semua membiasakan diri, membuka pintu gitu ya, banyak hal ya, gimana satu ruangan cuma diisi oleh berapa orang gitu ya. Jadi itu semua menurut saya perlu pembiasaan juga ya. Juga ada. Artinya ini lebih ke arah sosialisasi dulu lah ya Pak. Betul. Jadi kalau tanggal 20 Juli nanti dibuka dengan 2 kelas masuk, setidaknya anak-anak tuh belajar sosialisasi untuk di era new normal. Bagaimana dengan sekolah tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau dari sekolah disiapin dulu Bu ya. Belum tentu 20 Juli masuk dengan shift system. Takutnya nanti orang panik gitu ya, belum tentu. Jadi kalau kasusnya kan sampai sekarang kan udah sekitar pertengahan Juli, tapi kasusnya masih stabil gitu ya, kayaknya nggak ada turun-turunnya. Data kemarin malah tertinggi Pak. 900-an betul. 900. Data kemarin tuh dalam satu hari itu meningkat hingga 900 yang saya baca. Betul. Artinya memang ini belum aman lah ya. Ini supaya gini Pak, ini saya yakin Pak, karena saya juga undang orang tua murid untuk hadir. Jadi teman-teman orang tua murid supaya dengar nih Pak Teja jelasin gitu ya. Jadi mereka tuh biar dengar ini semua, paling nggak ada rasa aman kalau memang sekolah lebih mementingkan kesehatan dan keamanan anak-anak kan. Betul. Kalau tadi kan Pak Teja ceritakan artinya memang tanggal 20 ini sambil lihat perkembangan. Terus kemudian tadi Pak Teja sampaikan bahwa sekolah pun sudah mulai biasakan dengan wastafel tadi Pak termasuk penambahan wastafel gitu ya. Penambahan wastafel kemudian untuk anak-anaknya sendiri itu diharapkan seperti apa Pak? Dalam mereka pada waktu mereka masuk sekolah itu mesti ngapain? Mesti bagaimana ini? Nah, yang pasti ada panduan kami sudah susun. Jadi ada beberapa alat yang memang mereka harus bawa, tidak boleh meminjam gitu ya. Yang misalnya hand sanitizer mereka nggak boleh pinjam-pinjaman, kalau nggak apa gunanya ya? Pinjam dong, pinjam pakai cuci balikin lagi gitu kan? Nggak lagi gitu. Apa gunanya physical distancing tapi bolpen pinjam-pinjaman gitu ya? Tapi kertas pinjam-pinjaman gitu kan? Nah ini sangat kami pikirkan, termasuk misalnya nanti ketika pelaksanaan di kelas, gimana kertas itu nggak saling berpindah satu sama lain. Mungkin anak kalau mengumpulkan tugas ya boleh aja dia foto, dia kirim ke gurunya gitu kan. Jadi kertasnya nggak usah berpindah. Ya, jadi walaupun nanti skenarionya anak masuk pun kita sangat meminimalisir perpindahan barang dari satu ke yang lain gitu ya. Jadi kamu cukup jaga dirimu, barang yang kamu bawa sendiri gitu ya. Botol air juga. Artinya mereka bawa barang-barang pribadinya sendiri, hand sanitizer, kemudian bekal makanan mungkin ya, karena kantin tutup ya. Bekal makanan bawa dari rumah gitu ya, karena kantin tutup. Betul, dan harus pakai masker bawa, menurut saya satu dipakai, satu cadangan gitu ya, karena kan dari WHO kan 4 jam sekali dia ganti gitu ya, ganti masker supaya nanti bawa plastik juga untuk simpan maskernya begitu ya. Jadi protokol-protokol kesehatan jelas harus sangat ketat dijalankan ya. Itu pun nanti setelah ada penurunan Bu ya. Jadi harus ada penurunan. Kalau masih begini terus ya rasanya sih sangat beresiko ya, karena nggak ada vaksinnya ya. Iya, memang saya dengar begitu ya. Jadi saat ini belum ada, semua negara sedang berjuang mendapatkan vaksin ya. Jadi yang aman ya. Terus dari kalau tadi anak ya Pak, terus guru, terus ada lagi persiapan lain nggak dari mungkin gurunya atau gimana? Oh iya, jadi tadi dari yayasan sudah memberikan arahan, artinya semua guru dan karyawan yang hadir ke sekolah itu memang harus bebas COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya untuk
untuk yang datang dari luar kota gitu ya, karena kan kami kebetulan home learning itu dari pas libur Mid itu ya, jadi ada guru yang memang udah pulang ke jadi daerahnya masih di sana gitu sampai sekarang. Sudah terlanjur berlibur ya waktu itu ya, kan pas Mid banget ya, pas libur Mid kan seminggu, apalagi seminggu kan guru mungkin pulang kampung ya. Betul. Nah jadi memang untuk itu ada beberapa dokumen yang diminta oleh pihak sekolah gitu ya, untuk support guru-guru supaya ketika masuk itu dalam kesehatan yang baik ya. Lalu juga di sekolah sendiri kami mengatur untuk guru-guru itu tadinya satu ruang guru, tadinya kami di sekolah ada 2 ruang guru. Sekarang nanti dengan salah satu skenario ini ruang guru yang tadinya cuma 2 itu pecah jadi sekitar ada 8 sampai 10. Ya, jadi satu ruang guru pun jadi nggak boleh terlalu padat ya, dipecah-pecah, ada di ruang meeting, ada di ruang lantai 4, ada ruang lantai 1 gitu ya. Jadi memang dipecah supaya tetap memperhatikan physical distancing-nya, satu ruang itu nggak lebih dari 4 orang ya, supaya jaraknya minimal 2 meter itu terjaga. Jadi itu kalau dari sisi gurunya, kita harus memastikan juga guru sehat ya, guru sehat supaya bisa mengajar dengan baik gitu ya. Nanti juga jadi kalau di saya bayangannya gurunya hadir di sekolah, ini tahapan-tahapan nih, gurunya hadir di sekolah, mengajarnya HL, anaknya masih di rumah gitu ya. Lalu pelan-pelan eskalasinya naik, ada gurunya udah terbiasa dulu dengan sosialisasi prosedur physical distancing, aturan di sekolah gitu ya. Kalau menunggu itu harus di mana, jaraknya harus berapa gitu ya. Itu tanda X artinya apa gitu ya. Jadi semua itu clear. Setelah itu mereka terbiasa. Nah, mulai dengan anak-anak masuk secara dalam kuantiti yang kecil bergantian untuk latihan sosialisasi. Nah, jadi terus bergulir seperti itu. Mungkin dari 2 kelas naik jadi 4 gitu ya. Sampai nanti kita lihat kondisi di luar seperti apa. Tapi intinya semua ini memang perlu waktu sih. Perlu waktu untuk saling belajar ya. Saling belajar satu sama lain, betul. Karena ini kan satu era, benar-benar era baru yang berbeda betul ya. Karena kan kalau melihat, dan ini kalau saya lihat berarti orang tua murid dan guru ini kalau dari luar kota ya mesti pulang lebih awal untuk karantina mandiri ya. Betul. Karena kan sekarang ini Jabodetabek kan tertutup. Iya, isolasi mandiri 14 hari, betul. Kami kurang lebih minggu lalu ya, kami baru mengirimkan surat ke informasi ke guru-guru. Bapak Ibu guru yang ada di luar, silakan memperhatikan waktu perhitungan mundur-mundurnya gitu ya. Karena Bapak Ibu perlu isolasi diri 14 hari sebelum akhirnya bergabung ke komunitas gitu ya. Ke komunitas, iya, supaya saling jaga penularan ini, supaya menyetop penularan sebenarnya sih ya. Betul. Artinya kalau ada orang tua murid yang masih luar kota juga, ini sebelum masuk tanggal 20 nanti juga mesti persiapan diri, pulang lebih awal, karantina mandiri, isolasi mandiri, sebelum bergabung ke sekolah ya. Artinya sekolah itu, jadi hari ini 2 kelas, tapi di dalam 2 kelas itu nanti dipecah-pecah atau gimana tuh Pak? Oh, dipecah-pecah Bu. Jadi 2 kelas itu nanti prakteknya di dalam kelas itu kita akan desain tadi jarak minimum distance-nya itu terjaga gitu ya. Jadi kita pecah ke 2 sampai 3 kelas. Jadi mungkin satu kelas itu isinya 10 sampai maksimum 16, nggak mungkin lebih dari 16 kalau kita lihat dari ukuran kelas ya. Ukuran tes kelas dengan jumlah bangku yang kita akan letakkan gitu, itu maksimum 16, nggak bisa lebih dari 16 gitu. Jadi memang nanti waktu ngajarnya juga mungkin masih tetap menggunakan teknologi, walaupun di kelas tapi masih dengan teknologi gitu ya. Dan memang nanti kalaupun masuk ke kelas, masuk ke sekolah, itu akan fokus utamanya ke kegiatan-kegiatan yang sulit dilakukan di home learning Bu. Jadi fokusnya ke situ, misalnya contohnya seperti apa misalnya Pak yang sulit dilakukan di rumah gitu Bu ya. Ya, yang tidak mungkin dilakukan secara home learning berarti kan gitu kan. Pembelajaran yang sifatnya menggunakan lab ya, untuk anak bereksperimen. Ya, lab fisika, lab biologi, lab kimia gitu ya. Jadi atau resources yang ada di sekolah. Nah, itu mau nggak mau terpaksa harus dilakukan di sekolah. Tapi itu pun tetap dengan mengikuti protokol. Misalnya kalau lab fisikanya terbatas, jarak antar penggunaan satu lab, satu kelompok masuk, dengan kelompok yang lain itu harus ada beda 2 jam ya, 1 sampai 2 jam bedanya. Karena kan ruangan akan sudah disiapkan akan disterilisasi dengan UV. Nah UV itu baru bisa steril gitu ya, satu ruangan steril itu diperkirakan
1,5 jam ya, Jam. selesai gitu ya, 1,5 jam, baru siswa berikutnya boleh masuk menggunakan kelas itu. Ya, karena kan dalam lab itu mau nggak mau ada yang perlengkapan bersama ya Bu ya. Karena kan Ya, ada mikroskop ya. itu kan, iya betul. Mau nggak bisa kan, nggak bisa anak bawa mikroskop sendiri, nggak mungkin juga. Jadi mau nggak mau bersama, tapi itu tadi di UV, tapi tadi nggak bisa UV itu 5 menit itu nggak bisa. Ya, Penggunanya ya. tapi dengan ada minimum waktu 1,5 jam sampai 2 jam di UV. Baru kelompok berikutnya masuk. Kelompok berikutnya masuk setelah memastikan itu cukup steril, begitu ya. Steril. Wah, menarik. Ini artinya tidak, memang semuanya itu jadi diadaptasikan, tetap mengikuti protokol. Kelompok pertama masuk, ada jeda 1,5 jam sampai 2 kelompok. Ini saya harap orang tua yang mendengar ini semakin tenang, Pak Hadi. Itu tujuannya supaya apa? Menenangkan ya, menenangkan. Iya, jadi benar-benar sebenarnya bukan cuma sekedar tenang, tapi benar-benar sehat ya. Iya, jadi setidaknya gini loh Pak, kalau sekolah sudah punya gambaran seperti ini ya, sudah diinformasikan, kan kebetulan anak saya juga IPA, artinya kan ada praktikum lagi kan yang pakai lab. Betul. Ini saya sendiri udah lumayan tenang nih Pak. Sebelum kita ketemu gini kan kita ada sedikit ngobrol ya. Saya begitu dengar, wah ini makanya nih bagus banget ini ya setiap orang tua murid dengar ini. Kan persiapan tadi saya ini ya dari guru, anak ya. Terus saya kemarin itu dapat surat dari Pak Teja yang tentang buku online, pembelian online. Iya. Itu terima kasih loh Pak, kita dikasih panduan cara beli buku online. Buku online ya pertama kali. Jadi Bapak memahami masih beberapa orang tua itu gaptek internet sekarang ini sampai ditutup. Tapi masih ada cuma 1 buku tuh Pak yang yang bisa dipesan. Itu kenapa itu Pak? Jadi memang strategi sekolah gini Bu, mengingat pandemi ini kan kita masih belum jelas ya kapan selesainya. Iya. Sementara kalau anak-anak memakai buku textbook itu kan apalagi yang diimpor gitu ya, pertama harganya nggak murah. Ya, pertama harganya nggak murah. Pas lumayan tuh 800 tuh kalau 860 ya betul. Dan lagi kita pikir ini, wah kalau bukunya udah semahal itu, 1 buku gitu ya. Kalau lebih dari 1 buku, kalau 3 buku, 4 buku, waduh. Di tengah pandemi ini yang kita juga tahu lah, maksudnya ekonomi kan setiap orang tua punya prioritas ya masing-masing. Nah kita coba bantu gimana caranya ini nggak jadi beban lagi buat orang tua. Jadi kami beruntung karena Laurencia bekerja sama dengan Pearson, di mana mereka saat ini masih membuka akses buku soft copy untuk anak-anak bisa pakai, atau misalnya supaya anak-anak nggak terjebak dalam hutan maya yang besar itu gitu kan, nanti cari buku nggak ketemu-ketemu. Biasa gurunya bantukan cari resources-nya, kasih link-nya ke anak-anak atau kasih screenshot-nya ke anak-anak supaya anak-anak bisa langsung pakai cepat gitu ya, supaya efektif pembelajarannya. Nah, jadi kami mensiasati, maksudnya ada pembelian buku nanti sebetulnya. Tunggu situasinya anak betul-betul memang udah bisa belajar, mungkin nanti di Januari atau paling cepat menurut saya Oktober gitu ya. Jadi itu nanti sementara biar guru-guru nanti membagikan modul, membagikan e-book gitu ya, e-book, potongan-potongan e-book untuk anak-anak, kan intinya tetap anak-anak bisa belajar. Ya, tetap bisa belajar, tetap bisa baca bukunya di rumah. Dari pihak penerbitnya sendiri masih open source, karena saya lihat luar biasa ya, karena pandemik ini global, jadi semua publisher itu luar biasa juga ya, bikin open source gitu ya, semua yang biasanya bayar, atau sekarang open source, dibuka semua gitu ya, dibuka semua. Jadi saya cuma pikir, kenapa sih kita nggak manfaatin ini gitu ya, ada yang prioritas, tapi ada yang ini prioritas, tapi toh ada fasilitas gitu ya, ada fasilitas yang kebetulan lagi di open source. Dan bukannya kita nggak mau beli, tapi kan situasinya seperti ini gitu ya. Kalaupun buku Bapak Ibu orang tua beli buku itu kan lumayan mahal gitu ya, Lalu kalau pengiriman itu kan resiko juga, nggak mungkin kita udah beli buku, tahu-tahu anak-anak kita minta datang semua ambil buku gitu ya. Wah itu bubar physical distancing-nya gitu. Jadi kita pikirnya juga, wah ini mungkin yang lebih wise adalah saat ini anak-anak tetap bisa belajar dengan sumber resources yang ada, yang kebetulan juga lagi di open,
kita bisa manfaatkan sama-sama. Juga ini juga cukup membantu pihak orang tua juga gitu. Jadi memang kalau pas beli kaget ya Bu ya, wih kok belinya cuma 1 buku gitu kan? Iya, nggak ada pilihan lagi. Iya nggak ada pilihan. Apa anak saya nanti nggak belajar gitu kan? Iya betul. Jadi nggak seperti itu. Jadi tetap buku-bukunya ada, tapi sifatnya e-book modul yang nanti diupload sama guru ke Google Classroom. Oh. Ya. Waduh, lumayan lega lagi nih. Lega lagi ya. Lega lagi. Lega lagi. Betul, kita memahami gimana cari cara yang terbaik ya supaya pembelajaran tetap berjalan dengan materi. Jadi pakai e-book ya. Pakai e-book dan modul-modul berikutnya.